Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lady. Gimana, Bu, kabarnya? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bu. Iya. Bu, di sini Lady itu ada tugas buat wawancara tentang inovasi pendidikan di sekolah dasar. Nah, Lady ada sedikit pertanyaan tentang inovasi pendidikan itu, Bu, di SD. Ya. Nah, Lady mulai ya, Bu, pertanyaannya. Ya, siap. Ibu, nama lengkap Ibu siapa? Nama Ibu Listiawati Dwi Utami SPD SD, Mbak. Oke, Bu. Ibu sejak kapan ngajar di SD? Saya mulai ngajar di SD itu sejak 1 Januari 2003. Sudah lama ya, Bu, ya? Iya, sudah ber-20 tahun. Nah, Ibu sekarang ngajarnya di SD mana, Bu? Saya ngajarnya di SDN Bringkeng 01 Kaunganten, Kabupaten Cilacap, Mbak. Oke. Sekarang Ibu mengampu di kelas berapa? Untuk tahun ini saya mendapat amanah di kelas 2 SD. Oh, kelas 2. Oke. Jumlah siswa di SD Bringkeng itu berapa, Bu? Jumlahnya ada 32 anak, terdiri dari 17 siswa putra dan 15 siswa putri. Oh, iya. Kalau jumlah gurunya di SD itu berapa, Bu? Jumlah gurunya ada 8, Mbak. 6 itu untuk guru kelas dan 2 guru mapel. Oh, ya. Kalau itu kurikulum yang digunakan di SD, kurikulumnya sekarang itu apa ya, Bu? Kalau khusus di Kabupaten Cilacap sini yang dipakai kurikulum 13, Mbak. Kurikulum 13. Iya. Terus Ibu ada kendala nggak waktu pembelajaran daring saat ini? Kalau kendala pembelajaran daring lumayan banyak, Mbak. Apalagi saya itu guru kelas rendah, kelas 2. Oh. Jadi kan belum semua anak menguasai IT. Ya, kendalanya ya tentang HP lah, HP Android. Tidak semua anak bisa menguasai HP, belum semua anak bisa membaca, menulis lancar. Kemudian untuk kelas rendah, belum ada anak satupun yang dipegangin HP sendiri. Semua masih harus ada bimbingan orang tua. Jadi kalau pembelajaran harus menunggu orang tua longgar waktunya dulu. Tidak bisa dipaksakan jam segini harus standby, tidak bisa, Mbak. Iya, Bu. Iya. Kalau sekarang ini masih daring atau sudah tatap muka terbatas, Bu? Sekarang sudah mulai tatap muka terbatas, tetapi ya masih maksimal 2 jam pertemuan. Dan nanti kalau misalnya ada suatu kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan luring ya tetap daring. Terus bagaimana Ibu menyikapi kendala waktu pembelajaran ini, Bu? Maksudnya waktu pembelajaran daring atau luring? Daring sama luringnya, Bu. Daringnya gimana, terus luringnya gimana gitu. Ya. Selama pandemi kemarin kan berarti kita melaksanakan pembelajarannya secara daring full ya.
Ya setiap pagi seperti biasa menyapa anak, memberikan pembelajaran. Cuma untuk kelas SD tidak bisa dipaksakan standby on time jamnya ya, karena memang ya tadi kendalanya anak belum ada yang dipegangi HP secara pribadi. Tapi tidak semua orang tua juga punya kuota, Mbak. Apalagi di daerah Beringkeng kan jaringan internetnya tidak terlalu lancar. Jadi untuk mengatasinya ya tetap anak mengerjakan, dikasih tugas di HP lewat WA, tetapi untuk tugasnya disetorkannya di lain hari di sekolah, yang setor orang tuanya. Iya, jadi tetap lewat HP tapi setornya di sekolah kayak gitu. Nah, sekarang secara luring juga sama, Mbak. Jadi karena pertemuan waktunya terbatas, cuma 2 jam itu saja sudah maksimal, karena dibagi menjadi 2 shift. Jadi anak 32 itu belajarnya dijadikan 2 shift. Shift 1 itu pagi, shift siangnya satu lagi ya. Jadi kita mengejar waktu. Jadi nanti iya, jadi anak yang si pagi belum selesai mengerjakan tugas nanti bisa diselesaikan di rumah. Hasilnya bisa difoto sorenya atau besok dikumpulkan kembali ke sekolah kayak gitu. Oh ya, sama. Terus dalam pembelajaran di kelas itu biasanya itu kayak pendekatan apa atau metode apa gitu, Bu? Kalau untuk anak, saya pendekatannya ya cuma pendekatan ke anak apa ya? Improving kayak itu apa ya, Mbak ya? Mendekati hatinya anak aja. Kalau untuk kelas rendah beda, antara kelas rendah sama kelas tinggi beda loh, Mbak, cara ngajarnya. Kalau kelas rendah itu mendekatinya dari hati, ngambil hatinya anak. Jadi kalau anak sudah suka sama gurunya, sudah sayang dengan gurunya, apapun pasti manut, apapun pasti dia menerima, dijelaskan pasti langsung masuk. Beda dengan kelas tinggi. Kalau kelas tinggi memang harus ada lebih banyak penjelasan. Kalau kelas rendah tidak perlu penjelasan, Mbak, cuma lebih pendekatan lewat diri anak sendiri. Kita harus memahami karakter anak. Setiap anak harus dipahami. Iya, Bu. Ya. Terus menurut Ibu tahu nggak tentang inovasi pendidikan itu apa? Inovasi pendidikan itu ya penemuan-penemuan ilmu yang terbaru lah, Mbak. Bagaimana cara kita mendapatkan ilmu untuk mengajar anak, memperoleh beberapa teknologi baru supaya memudahkan kita mengajar anak. Apalagi sekarang guru itu kan harus profesional, harus selalu mencari inovasi, menemukan inovasi-inovasi baru untuk memudahkan memberikan pembelajaran ke anak. Lalu Bu, inovasi seperti apa yang Ibu berikan di kelas gitu waktu mengajar? Inovasinya kalau saya ya sesuai dengan kondisi saat ini saja, Mbak. Ya, inquiry, menemukan sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi tidak harus mengikuti ilmu-ilmu yang dahulu, kita menemukan yang ada saat ini saja. Misalnya misalnya ya, anak sukanya film apa, kartun apa, ya kita bahas. Kita bahas waktu di pembelajaran kartun ini. Jadi anak menarik, Mbak, jadi tertarik. Iya. Oke, Bu.
Lalu Bu, kan inovasi pendidikan saat ini tuh gencar ya Bu disampaikan terus. Iya. Nah, menurut Ibu, apa sih pengaruh adanya inovasi pendidikan di guru sekolah dasar itu? Ya tentu saja pengaruhnya sangat besar Mbak. Inovasi yang ada saat ini itu selain untuk penunjang dalam memberi ilmu ke anak, juga akan menunjang sarana dan prasarana sekolah Mbak. Otomatis kalau ada penemuan baru, ada teknologi baru, otomatis sekolah juga akan bisa melengkapi sarana dan prasarana. Seperti sekarang ada pembelajaran Zoom ya Mbak ya. Harus ada Zoom, harus ada apa tuh yang harus pakai layar itu LCD. Ya otomatis sekolah yang belum punya LCD kan harus berusaha membeli kan Mbak. Otomatis tambah sarana dan prasarana kayak gitu. Terus ada syarat satu guru satu laptop. Otomatis sekolah yang baru ada beberapa laptop harus melengkapi melengkapi laptop supaya semua guru bisa mempunyai laptop sendiri gitu. Lalu Bu, bagaimana cara Ibu meningkatkan kompetensi yang Ibu miliki sebagai guru? Iya. Kalau di Kabupaten Cilacap itu setiap hari Kamis itu ada Mbak, sekedar workshop atau seminar PGRI ya. Jadi di situ setiap hari Kamis itu ada tema-tema baru tentang inovasi-inovasi yang diadakan dari Semarang loh Mbak. Jadi ada inovasi apa nanti buat tema seminar. Terus bagaimana kita diajari lah, kita membuat video gimana, kita membuat cerita-cerita buat menarik anak, cerita kartun bagaimana, ada Mbak diajari setiap hari Kamis. Ya selain itu juga saya juga nggak menutup diri, jadi saya selalu belajar dengan teman-teman guru, terutama dengan kepala sekolah. Kalau misalnya ada kendala apa-apa, ya saya kan guru, jadi harus sering berkoordinasi dengan kepala sekolah. Oh, jadi Ibu sering ya sharing informasi, pengetahuan sama kepala sekolah, sama guru-guru lain gitu ya Bu ya? Iya, jadi kan kita guru ya juga masih harus belajar Mbak. Kita tidak boleh menyombongkan diri, kita nggak boleh menutup diri kalau kita itu mampu kayak gitu kan. Jadi selama inovasi itu tetap berjalan, kita tetap harus mencari ilmu kan, menambah ilmu. Oke, benar Bu. Terus oh ya tadi udah ada kan Bu waktu diklat workshop itu tadi tentang inovasi pendidikan ya Bu ya? Ada. Itu setiap hari Kamis Ibu setiap hari ikut atau kadang-kadang gitu Bu? Setiap hari Kamis itu kan dimulainya jam 10 Mbak. Jadi saya sudah selesai mengajar ibaratnya. Jadi yaitu nanti setiap hari ada, setiap Kamis itu ada sertifikatnya Mbak. Jadi iya setiap selesai workshop, diklat apapun itu selalu ada sertifikatnya. Jadi ya kita berusaha nambah ilmu, tapi juga akan dapat bukti untuk nanti penilaian. Oh gitu. Iya. Ampun Bu, pertanyaannya. Oh nggih. Nggak ada lain, udah habis. Bu. Iya. Sama-sama.